Halo, nama saya Nadif Manupura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan brand yang saya pilih, yaitu Yakult. Nah, kita mulai dari history. Ya, awalnya Dr. Minoru Shirota adalah seorang dokter kenamaan lulusan dari Kyoto Imperial University, Jepang. Pada tahun 1930, ia menemukan bakteri asam laktat yang ternyata berfungsi untuk menekan jumlah bakteri jahat yang ada di usus manusia. Bakteri ini dinamakan sebagai Lactobacillus casei. Kemudian, agar bakteri penemuannya dapat bermanfaat bagi masyarakat, Dr. Shirota menciptakan Yakult pada tahun 1935 dan memasarkan produknya di Jepang. Lalu pada tahun 1967 di Tokyo, Jepang, Yakult Central Institute didirikan. Yakult Central Institute adalah merupakan pusat penelitian mikrobiologi Yakult yang saat ini melakukan riset untuk pengembangan produk khususnya yang berkaitan dengan bakteri bermanfaat. Kita lanjut ke brand objektif Yakult. Objektif dari seluruh perusahaan ya tidak lain dari menjadi sebuah market leader atau mencari profit. Yakult sendiri adalah brand susu fermentasi yang paling sukses dan terkenal di seluruh dunia. Dan objektif lain dari Yakult adalah ekspansi ke daerah-daerah kecil seperti perdesaan. Jadi makanya ada Yakult Lady. Nah, itu gunanya agar konsumennya tuh tahu gitu kalau ini tuh bermanfaat, dan karena mereka tuh membawa persediaan secara mobile gitu, jadi nggak seperti toko gitu yang stok itu, jadi mereka bisa mengekspansi ke daerah-daerah kecil menggunakan kendaraan roda dua. Lanjut ke masalah dari Yakult ini. Kalau masalah dari Yakult Global adalah kurangnya ekspansi ke benua Eropa. Kita bisa lihat di tabel ini, kalau ini ya tabel yang ini sebelah kiri. Jadi kalau di Jepang dan juga Asia itu sangat besar ya presentasinya gitu. Dan juga Amerika yang warna biru itu sangat besar. Ya lumayan lah dibandingkan dengan Eropa yang sedikit banget. Dari tahun 2016 sampai 2020 tuh perkembangannya sangat dikit, dan konsumen itu paling dari negara Belanda, Belgium, Prancis, Inggris, Jerman, Luxembourg, Spanyol, Irlandia, Austria, Italia, Malta, Swiss, dan Denmark. Itu Eropa itu sangat besar ya, sangat sangat luas gitu. Tapi hanya beberapa itu aja yang jadi konsumennya. Nah, itu adalah masalah-masalah dari global, kurangnya ekspansi dan juga sellingnya selling apa advertisingnya kurang di Eropa. Dan lalu kita lanjut kalau masalah Yakult Indonesia. Kalau masalah Yakult Indonesia ini adalah desain-desain iklan cetaknya yang bisa dibilang outdated gitu. Gimana ya? Jadi kayak standarisasi desain zaman sekarang itu kan kayak uh, kayak simple gitu, flat color, eye catching. Lanjut lagi ke target audience. Target audiens dari Yakult ini adalah biasanya ibu rumah tangga yang sudah menikah, berumuran 25 sampai 40 tahun, yang sering berbelanja menyetok kulkas, sering mengunjungi supermarket, minimarket. Jadi saat mereka sedang belanja gitu, mereka melihat gitu ada Yakult yang packingnya berisi 5 butir, lalu mereka berpikir gitu, oh ini kalau ditaruh di kulkas main buat anak-anak gitu. Jadi mereka menyetoknya, lalu mungkin saja ya anak itu jadi kayak kebiasa gitu, jadi kayak ah mama kok kalau misalkan ibu yang nggak nyetok Yakult, mah kok nggak nyetok Yakult gitu. Jadi kayak tapi juga mungkin saja dia bisa tertular gitu, jadi pas dia sudah besar itu dia juga juga jadi suka nyetok Yakult di kulkasnya. Dan ini adalah selling pointnya dari Yakult tersebut, yaitu membuat loyal customer. Jadi dia tuh membuat customer yang loyal gitu. Dari pertama kan dia harusnya menjelaskan itu, yang step pertama dia menjelaskan bagaimana caranya si customer itu mengerti gitu, mengerti dengan bakteri Lactobacillus ini. Jadi apa sih fungsinya gitu. Dan yang kedua melanjutkan gitu, dia lanjutkan beli produk Yakult secara secara sehari apa secara beruntun gitu, dia beli terus. Lalu yang ketiga experience, dia mendapatkan benefit-benefit apa yang didapatkan dengan mengonsumsi Yakult atau bakteri Lactobacillus ini. Lanjut ke Big ID lain. Plan dari Yakult ini adalah satu botol beribu manfaat. Alasan karena saya memilih tagline ini ya, menurut fakta ini Yakult ini nggak cuma melancarkan perjalanan saja, tapi juga memiliki ratusan manfaat gitu.
Jadi ini mematahkan tuh kayak mindset mindset konsumer yang berpikir kalau Yakult ini hanya minuman yang memperlancar pencernaan saja, banyak vitamin C-nya gitu. Tapi Yakult ini tapi Yakult ini tuh ya beri manfaat gitu, kita bisa buat diet, bisa buat mengurangi racun tubuh, mengatasi infeksi lambung. Jadi dengan lain, headline dari Yakult ini adalah minuman fermentasi membasmi bakteri jahat. Alasan saya memilih headline ini adalah pelengkap dari tagline tersebut, yang sudah dijelaskan kalau satu botol Yakult memiliki banyak manfaat. Di headline ini dijelaskan salah satu manfaat dari Lactobacillus casei ini. Yakult ini adalah membasmi bakteri-bakteri jahat yang berada di tubuh kita dan organ dalam. Minuman Yakult ini juga minuman fermentasi susu basi, yang berarti berisi bakteri-bakteri juga. Tapi bakterinya adalah bakteri yang baik dan membasmi bakteri-bakteri jahat yang berada di dalam tubuh kita. Itu saya akan memperlihatkan Anda visi saya. Lanjut ke 3 media promosi Yakult ya. Yang pertama adalah iklan poster. Ini iklan poster ini bersambung kepada makanan-makanan, jadi botol Yakult yang di overlay. Lalu selanjutnya ada Instagram feed. Jadi ini Yakult ini adalah post feast beverage. Jadi habis beverage yang paling klop lah kalau habis makan-makan gitu. Habis itu ada shelf talker. Di sini hanya simple, hanya self talker dan tagline dari Yakult tersebut dan Discord. Dan itu ya, terima kasih dari saya Nadif Manputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.